browsernya gunakan format seperti yang sudah dilakukan oleh kelas yang lain ya. Oke. Jadi nanti teman-teman gunakan format seperti ini ya. Iya, pakai nomor angkatan, pakai garis miring, maaf garis bawah atau kalaupun tidak apa-apa. Kemudian kelas ya. Nah, setelah itu baru nama lengkap. Jangan hanya nama seperti ini saja. Nanti karena saya akan sulit untuk mengklasifikasikan berdasarkan kelasnya. Jadi contoh yang benar seperti ini ya. Angkatan, kelas, kemudian nanti nama. Nah, nanti teman-teman kemudian akses materi pada pertemuan kedua tentang Thoriqoh Al-Qawaid wa Tarjamah atau metode gramatika terjemah. Ya, di situ sudah saya sampaikan materi singkat, penugasan termasuk dengan kuis yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Untuk LMS sendiri biasanya ini waktunya agak fleksibel. Teman-teman punya waktu sampai hari Kamis paling tidak gitu ya untuk mengerjakan semua aktivitas yang ada di LMS. Gitu ya, teman-teman. Jadi dengan saya nanti hanya akan ada penguatan materi, tanya jawab, lanjut ke LMS kegiatannya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu tidak terkait dengan sistem perkuliahannya? Coba ya saya berikan kesempatan kepada teman-teman nanti sesaat lagi untuk masuk ke LMS yang belum registrasi dulu, kemudian cari kelas metodologi pengajaran bahasa Arab, kemudian bergabung atau enroll nanti. Nah, setelah itu silakan akses materi pertemuan kedua tentang metode gramatika terjemah. Teman-teman kerjakan penugasan ada yang limitnya beberapa hari gitu ya, karena mungkin perlu waktu. Ada yang kuis itu hanya beberapa menit saja. Kemudian ada materi, ada video juga yang saya sudah cantumkan di sana, beberapa video terkait materi, silakan diakses. Pokoknya kita akan banyak melakukan aktivitas pembelajaran dan diskusi di LMS gitu. Ya, tidak terlalu banyak di Zoom seperti ini. Oke, ada pertanyaan terkait dengan LMS ini? Oh, Mister izin bertanya. Iya, tafadhali. Kan belajar sama Ustaz, presentasi dihilangkan. Ya. Untuk tugas yang sebelum UTS ke madrasah itu bagaimana Ustaz? Oh, itu tetap jadi ya. Itu tetap jadi. Nanti diunggahnya di LMS. Nanti saya sediakan kok kolom kolom submitnya. Jadi kelompok itu tidak dibubarkan, tapi hanya dialihkan untuk penugasan. Ya, untuk presentasi tidak perlu, supaya tidak dua kali presentasi ya, teman-teman ya. Oke, paham ya, Uzia? Paham Ustaz, syukran. Baik, Afwan, soal akhir, tafadhol. Ustadz, ini yang apa di LMS itu metodologinya yang 119 atau yang ada nggak ada tulisannya, Ustadz? Ada dua Yang soalnya. iya, yang ada semester 119-nya ya, 119 menandakan semester ini. Itu yang diakses gitu. Jadi teman-teman tidak perlu bertanya kenapa kok dengan saya tidak ada presentasi lagi ya, karena sudah, dan aktivitasnya akan saya perkaya di LMS gitu, tidak tidak di Zoom lagi karena teman-teman sudah presentasi sebelumnya gitu ya, atau yang akan datang dengan dosen pertama gitu kan, sesuatu yang mungkin menjemukan ya kalau mengulangi hal yang sama gitu, presentasi dua kali. Sudah ada ya Jis ya di situ ya Jis? Ya baik teman-teman, nanti silakan langsung ke LMS ya untuk diakses. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan eh, metode pengajaran gramatika terjemah gitu. Minggu lalu itu sudah teman-teman sudah sempat presentasi ya
sampai ke kelebihan dan kekurangan kalau tidak salah gitu. Oke, saya ingin langsung kepada bagaimana prosedur penerapan ya, kaifa tatbiq li hadhihi tariqah fi hujrati dars. Bagaimana menerapkan metode ini dalam pembelajaran bahasa Arab secara langsung dalam kelas gitu. Oke. Oke, saya akan sedikit mengulas dari awal ya dengan meminjam presentasi ini. Yang kita bahas adalah tariqah al-qawaid wa tarjamah. Teman-teman kemarin masih ingat ya bahwa metode ini ya dianggap sebagai aqdamut turuq fi ta'lim al-lugha al-ajnabiyyah. Bahwa metode ini adalah dianggap sebagai metode paling tua yang ada dalam ranah pembelajaran bahasa asing gitu ya. Di sini keterangan tambahannya adalah taj'alu hadhihi tariqatu hadfaha al-awwal tadris qawaid al-lugha al-ajnabiyyah ya. Jadi tujuan awal penerapan metode ini sesuai dengan namanya ya, yang memang diarahkan kepada pembelajaran al-qawaid gitu. Tata bahasa, tidak terkait dengan al-maharat al-lugawiyah gitu. Kemudian wayatimu ta'lim al-lughah an turuq at-tarjamah bainal lughatain al-wal aznabiyah. Sistem yang digunakannya, prosedur yang digunakannya adalah mengalih bahasakan gitu ya, dengan cara mengalih bahasakan bahasa ibu dan bahasa asing. Jadi teksnya, naskahnya adalah bahasa Arab, tetapi penyampaiannya adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orientasinya adalah tadi hadpaha al-awal gitu ya, tadris al-qawaid, tadris qawaid al-lughah al-aznabiyah. Ini orientasinya adalah pemahaman terhadap qawaid bahasa yang akan dipelajari. Begitu. Nah, wa yahtamu hadhihi tariqatu bitanmiyati maharatai al-qiraah wal kitabah fil lughah al-aznabiyah. Orientasi titik tekan penggunaan metode ini pada dua hal ya, yaitu kemahiran membaca dan kitabah. Tetapi menurut saya aspek maharah al-qiraahnya itu lebih kuat daripada kitabah gitu. Oke. Kemudian tastakhdimu hadhihi tariqatu al-lughatal umma lil muta'allim kawasilatin ra'isiyatin li ta'lim al-lugha al-manshudah. Nah, metode ini menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, gitu ya, sebagai bahasa pengantarnya. Jadi meskipun antum belajar al-lugha Arabiyah, tetapi pengantarnya bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Kenapa? Karena titik tekannya adalah tadi penguasaan terhadap mufradat, gitu ya. Wa bi ibaratin ukhra tastakhdimu hadhihi tariqatu at-tarjamata ka uslubin ra'isiyyin fi tadris. Dengan kata lain bahwa metode ini menggunakan teknik terjemah ya sebagai teknik inti dalam pembelajaran. Jadi ya pekerjaannya hanya baca teks terjemahkan, bahas nanti strukturnya gitu ya. Tidak belajar misalkan undur wastami wa'id ya, dengarkan, ulangi dan ucap ulang. Tidak seperti itu. Karena memang orientasinya adalah tadi ya, penguasaan mufradat dan kosakata maaf dengan kuwaid gitu. Nah, ini tujuannya ya. Saya ini mengulangi sebenarnya yang disampaikan kemarin. Ini ahdab thariqah al-qawaid wa tarjamah ya. Tumkinu ad-darisin min qiraatin nusus al-maktubah bih ya. Tujuannya adalah agar siswa atau pembelajar itu mampu membaca teks yang tertulis. Watanmiyah malakatid dihniyah, mengembangkan kemampuan berpikir
gitu ya. Ma'al qudrati ala terjemah minal lugatil hadfi wa ilaiha. Dan serta mampu menerjemahkan baik bahasa bahasa sumber ke bahasa tujuan ataupun sebaliknya. Yang kedua, tadrib at-talibi ala istikhrajil makna minan nusus al-aznabiyah wa dzalika an tariq tarjamati hadhihi nususi ila lugatihi al-qaumiyah. Kedua, melatih siswa untuk mampu memaknai atau mengambil makna ya dari teks-teks asing yang dia baca dengan teknik menerjemahkan. Yang ketiga, tujuan metode ini adalah ya hifdzi qawaidil lughah wa fahmiha. Tadi menghafal serangkaian qawaid yang dipelajari serta memahaminya. Begitu ya. Kemudian yang keempat, melatih siswa ya untuk menumbuhkan apa namanya melatih siswa, melatih kepekaan rasa bahasa siswa gitu ya terhadap bahasa yang dia pelajarinya gitu. Nah, sehingga dari 4 tujuan ini menurut saya orientasinya adalah lebih kepada tata bahasa. Nah, bagaimana sekarang cara penerapannya? Di sini ada khutuwat, tatbik, thariqah, al-qawaid wa tarjamah. Ya, pertama yabda'ul mudarris bi syarhi ta'rif mawdu'il qawaid summa yu'ti al-amtsilah. Pertama, guru menjelaskan definisi tentang objek qawaid ya. Jadi guru menjelaskan konsep salah satu konsep qawaid. Misalkan menyampaikan tentang mubtada, disampaikan ta'rifnya, disampaikan hadnya, batasan-batasannya begitu ya. Kemudian baru diberikan contoh. Ya, misalkan mubtada adalah ismun marfu'un fi awal jumlah. Contohnya adalah al-kitabu gitu ya. Al-kitabu jamilun atau jadidun. Nah, itu baru diberikan contohnya. Ya. Setelah diberikan penjelasan tentang konsep kan gini, pembelajaran bahasa Arab menggunakan qawaid wa tarjamah itu dia menggunakan konsep deduktif. Deduktif itu definisinya dulu baru contoh. Itu deduktif gitu ya. Kalau induktif, contoh dulu baru nanti tarik kesimpulannya menjadi sebuah definisi. Yang kedua, yulaqil mudarrisu at-tulaba fi hifdil mufradat wa tarjamatiha wa yatlubal mudarrisu minhum ayahfadu al-mufradati as-sabiq ilqaiha. Nah, yang kedua, setelah kemudian disampaikan, ini salah satu versi saja, setelah menyampaikan ta'rif tentang satu kaidah, guru itu menyampaikan mufrodat ya untuk dihafal siswanya. Yang ketiga baru kemudian dia membaca teks dan menerjemahkannya. Nah, ini menurut salah satu versi. Kalau menurut buku yang teman-teman terjemahkan kemarin, jadi tekniknya adalah pertama-tama siswa itu diberikan serangkaian mufrodat dulu ya yang akan digunakan dalam sebuah bacaan dengan menerjemahkannya, misalkan maktabun ya, kemudian kitabun, kemudian kolamun diterjemahkan, kolamun, pulpen dan seterusnya begitu. Setelah itu mereka disodorkan satu teks, dibaca, diterjemahkan, siswa mencatat terjemahannya, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca ulang teks yang diterjemahkan tadi bersama-sama. Gitu ya. Jadi persis seperti kemarin kelompok 1 membacakan teks dan menerjemahkannya. Hanya konteksnya adalah guru yang membacakan terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh siswa. Gitu. Baru setelah itu, setelah teksnya dibacakan, diterjemahkan, di akhir-akhir nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Gitu. Nah, contoh dari penerapan metode ini ada sebenarnya ya dalam video yang sudah saya sampaikan di LMS.
Itu teman-teman nanti tinggal diakses saja video yang saya sudah cantumkan tersebut. Oke. Jadi teman-teman, Thoriqah Al-Qawaid wa Tarjamah ini sebenarnya sesuai dengan peruntukannya, maka metode ini adalah metode yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran Al-Qiraah dan Qawaid, gitu ya. Kalau dipaksakan teman-teman mengajarkan Maharah Al-Kalam misalkan, atau Al-Maharah Al-Istima' bihadhihi tariqah fi ghairi munasibah, ya, tidak sesuai dengan karakteristik metode ini, gitu. Kan salah satu karakteristik metode ini adalah dia sangat bergantung kepada teks yang tertulis, ya, gitu. Sehingga tidak cocok, dan di dalam buku yang lain disebutkan dia cenderung abai untuk memperhatikan kemahiran al-istima wal kalam. Sehingga kalau antum mengajar menggunakan metode ini untuk kepentingan kalam dan istima ini, maka kalau istima mungkin bisa saja gitu ya, meskipun kurang terlalu tepat. Untuk kalam kurang pas, gitu ya, kurang pas. Tapi untuk kiroah ini dianggap sebagai metode yang pas. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait dengan Thoriqah Al-Qawaid wa Tarjamah? Ustaz izin nanya. Tes. Suaranya masuk, Ustaz. Oh ya, terkait dengan penerapan, berarti itu untuk penerapan metode gramatikal terjemah itu kan berarti yang pertama adalah guru menjelaskan definisi konsep kaidah, terus diberikan contoh. Selanjutnya guru memberikan serangkaian mufradat kepada siswa, lalu nanti yang ketiga itu siswa membaca teks dan juga menerjemahkan. Gitu Ustaz ya? Betul, menurut versi tayangan tadi ya, Jis ya. Menurut versi tayangan yang tadi. Oke, terus? Berarti yang maksudnya yang mendekati yang benar tuh yang mana Ustaz? Yang versi yang pertama atau yang kedua? Oke, kalau saya lebih sepakat pada apa yang disampaikan oleh eh, buku yang dibahas oleh kita ya kemarin. Jadi kalau yang ini dia langsung ke pembelajaran kawaid, justru menurut saya biasanya karakteristik dari metode ini diawali oleh mufrodat dulu, mufrodat al-jadidah gitu ya. Mufrodat al-jadidah diucapkan, kemudian diterjemahkan mufrodatnya. Kenapa mufrodat? Karena mufrodat itu nanti yang akan menunjang terhadap pemahaman teks dan penerjemahannya. Gitu. Jadi urutannya kalau kita boleh urutkan nih, pemberian mufrodat dulu dan diterjemahkan, baru ke teks bacaan, ya. Nah, teks bacaan itu dibacakan dulu, kemudian diterjemahkan. Baru setelah itu, dari teks bacaan itu kan biasanya mengandung satu unsur struktur bahasa ya, ya, atau kaidah. Nah, baru diambil dan dibahas lebih detail. Biasanya kan kalau dalam teks-teks bacaan ada kata-kata yang digaris bawah, perhatikan kata yang digaris bawah gitu kan. Perhatikan kata-kata yang ditandai, perhatikan kalimat yang ditandai. Kalimat yang ditandai adalah kalimat yang berpola jumlah fi'liyah. Nah, baru dibahas jumlah fi'liyahnya itu secara detail. Ya, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il gitu ya, atau polanya adalah fi'il fa'il. Kemudian mutobakohnya harus begini, ya, syarat-syaratnya harus begini, baru dibahas detail. Nah, kalau yang tadi, di tayangan yang tadi, dia loncat langsung ke kawaid, gitu. Langsung ke kawaid. Kemudian mufrodat. Sebenarnya kalau saya lebih sepakat dengan yang buku yang pertama. Tidak bisa langsung ke kawaid. Kenapa? Karena kawaid itu kan nanti diambil dari teks yang dibaca sebenarnya gitu. Itu Jis, kalau kalau saya secara pribadi ya, lebih lebih tertata dan terstruktur dengan pola yang diberikan oleh buku itu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan.
Oke, intinya teman-teman, metode Kowa Edwa terjemah ini, kalau teman-teman ingin mengambil gambaran yang simple, ingat-ingat ketika antum dulu ya eh, belajar tentang kitab kuning di pesantren, kan? Ustadznya membacakan secara general di stadium general, secara jamaah gitu. Kita kemudian mendengarkan sambil menyalin maknanya. Nah, setelah itu kan nanti kita diminta untuk baca ulang kan, gitu. Nah, kira-kira seperti itulah, gitu ya, eh, penerapan metode qawaid wa tarjamah. Jadi dibaca dulu teksnya, tapi dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di sini diberikan dulu mufradatnya, ya. Kalau di pesantren itu dibaca dulu teksnya, diterjemahkan, dilogat istilahnya ya, kemudian diterjemahkan dengan sistem logot gitu ya, dilogat. Nah, kemudian setelah itu guru baru menyampaikan makna intisari dari teks yang dibaca. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Gampang, menurut saya gampang untuk dipahami dengan bagaimana ketika kita belajar sebuah kitab pada seorang ustadz begitu ya, yang dia membacakan kitabnya, kita mendengarkan penerjemahan dan pemaknaannya setelah itu begitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya berharap teman-teman sekarang nanti langsung untuk mengakses LMS, paling tidak adalah teman-teman sudah bergabung dulu ke LMS-nya ya. Setelah bergabung, teman-teman boleh melaksanakan diskusi dan penugasan sampai hari Jumat maksimal, supaya saya ada waktu untuk membaca hari Sabtunya. Begitu. Di situ ada tugas juga yang agak sedikit berat, ya, tentang membuat sistematik literatur review tentang Thoriqoh Al-Qawaid wa Tarjamah. Saya berikan waktu cukup lama, beberapa hari. Ya, silakan teman-teman eh, ikuti instruksi yang ada di sana. Karena dia memakai akses prerequisite ya. Tidak bisa pindah ke instruksi sebelumnya, ke instruksi setelahnya sebelum instruksi sebelumnya dilaksanakan. Gitu. Ya, jadi tugas B baru bisa dibuka kalau tugas A sudah selesai. Gitu ya, teman-teman. Oke. Eh, Jika ada pertanyaan terkait dengan penugasan di LMS, silakan tanyakan langsung ke saya ya atau lewat PJ, dan saya harap teman-teman seaktif mungkin untuk beraktivitas di LMS karena saya akan mengambil riwayat aktivitas dan penugasan sebagai penilaian langsung dari LMS. Jadi saya nanti baca, saya komentari secara random, dan tugasnya tentu saya akan nilai gitu. Saya akan berikan grade. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, PJ silakan diambil video kehadiran hari ini. Fauzia izin buat yang belum on cam di saat yang belum. Boleh. Yang belum on cam boleh on cam dulu. Fauzia hitung ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dah, syukur Ustaz. Ya, syukuran ya PJ atas kerjasamanya. Jadi teman-teman, dengan saya sistemnya seperti ini ya. Saya hanya akan memberikan tambahan materi sedikit terkait dengan metode yang dibahas. Setelah itu kita beralih ke LMS. Jadi tidak tidak perlu berlama-lama dan tidak perlu berlangganan Zoom yang lebih dari 40 menit ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tunggu di LMS aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya.
Jangan lupa yang belum masuk LMS-nya join ya. Terus kerjain tugas-tugasnya. Terima kasih.